Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA sekalian, kita akan latihan mengerjakan satu soal hukum Newton. Biar paham, simak baik-baik penjelasan dari saya. Oke, kita mulai mengerjakan. Nah, ini soalnya. Di sebelah kiri ada strateginya, di sebelah kanan soalnya, ya. Seekor kuda 400 kg, ya. Berarti kuda ini memiliki massa 400 kg, berarti ini adalah MK. Kita beri nama M itu massa, K itu kuda. Ya, karena kuda ya K. Kalau ayam berarti M ayam, ya, boleh. Menarik peti bermassa 100 kg. Nah, berarti di sini saya tuliskan diketahuinya, ya. Massa kuda itu 400 kilo. Kemudian massa peti M itu massa, P peti saya beri simbol P 100 kg dengan gaya sebesar 700 Newton. Gaya ini apa? Gaya tarik kuda, ya. Gaya tarik kuda, gaya itu simbolnya F, 700 Newton. Jika percepatan gravitasi adalah G 10, ya, maka peti bergerak dengan percepatan. Berarti yang ditanyakan adalah A. Percepatan simbolnya adalah A. Nah, oke, diketahui sudah kita tuliskan. Jadi ceritanya ini soal kuda ini menarik peti, ya, menarik peti sehingga nanti peti akan bergerak ke arah kanan, ya kan? Kan ke sini, ya. Dia mengalami percepatan ke kanan. Nah, berapakah percepatannya? Ya, nah itu gambaran soalnya. Jadi kuda menarik peti. Oh, ini ada mu k, ya, ada mu k. Apa itu mu k? Koefisien gesek, ya. Mu k adalah koefisien gesekan kinetis. Berarti ada gaya gesek nanti di sini. Nah, oke, langkah pertama adalah kita lihat di sini, gambarkan secara visual jadian soal. Ini sudah gambarnya sudah ada. Berarti langkah pertama sudah selesai, ya. Langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, langkah kedua belum ada di sini, maka kita gambarkan dulu gaya apa saja yang bekerja pada soal ini. Peti punya massa 100 kg, berarti peti punya gaya berat. Ingat, gaya berat arahnya selalu ke bawah. W gaya berat, P peti, ya, WP. Ini harusnya P-nya kecil ke di bawah, ya. Jadi WP artinya gaya berat peti, ya. P ini artinya peti. Kemudian peti dia bersentuhan dengan kereta ini, ya. Berarti gaya sentuh antara dua permukaan, berarti adanya gaya normal, ya. Kemudian kuda menarik peti sebesar 700 Newton, maka gaya tarik namanya F, ya, ke kanan karena kudanya arahnya ke kanan. Nah, si kuda juga punya massa, berarti dia punya gaya berat W K kuda, WK gaya berat kuda. Kemudian kereta ini menyentuh tanah, ya. Di sini diketahui dia punya koefisien gesekan, berarti ada gaya gesek. Kenapa arahnya ke kiri? Karena ingat, gaya gesek selalu arahnya berlawanan arah dengan arah gerak benda. Peti kan bergerak ke kanan, nanti kan ke sana, ya, peti, ya. Berarti gaya gesek ke kiri. Sebaliknya, kalau si peti bergerak ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan. Bisa dipahami? Oke, sudah. Gaya berat sudah kita tuliskan. Kemudian buat koordinat sumbu X dan Y, boleh. Nah, ini sumbu X ini, ya, koordinat gitu, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu, ya. Sumbu X positif di sini sumbu Y positif. Karena si peti bergerak ke kanan, maka artinya dia berada pada sumbu X positif, ya. Sudah, ini jadi sumbu koordinat itu kan X positif, Y positif, sini Y negatif, sini X negatif, ya. Kemudian kita analisis
Apabila benda diam terhadap sumbu X atau Y, gunakan hukum 1 Newton. Apabila benda bergerak lurus berubah beraturan, gunakan hukum 2 Newton. Nah, apakah benda ini diam? Tidak, dia pasti bergerak karena ditanyakannya percepatan. Artinya apa? Peti dan kuda ini nanti bergerak lurus berubah beraturan. Ya, nanti dia akan ber-GLBB, gerak lurus beraturan. Maka jika benda itu mengalami GLBB, maka kita gunakan hukum 2 Newton. Teruskan, sigma F sama dengan M kali A. Sigma itu resultan atau jumlah, ya. Nah, karena peti dan kuda bergerak ke kanan ke arah sumbu X, maka kita tambahkan di sini X. Boleh ditambah, boleh tidak. Supaya memudahkan, saya tambahkan X di sini, ya. Nah, kemudian setelah dituliskan persamaan ini, kita identifikasi sigma Fx. Apa saja gaya, ya F nih gaya ya. Apa saja gaya yang berada pada sumbu X. Lihat, gaya ini yang merah-merah ini, yang searah sumbu X, yang searah sumbu X positif atau negatif, X negatif ya. Lihat N, apakah N ini arahnya ke sumbu X? Tidak, ya berarti bukan Fx. WP, apakah arahnya ke sumbu X? Tidak, dia ke sumbu Y kan, ke bawah ya, sini ya. Nah, N ke arahnya sumbu Y positif, bukan. Ini lagi WK, berat kuda, ke bawah kan, sumbu Y negatif. F, nah F ke kanan, berarti dia ke arah sumbu X. Berarti gaya pertama yang arahnya ke sumbu X adalah gaya tarik, yaitu F. Ya, ada lagi ini FK, dia ke arah sumbu X tapi ke kiri sumbu X negatif. Maka di sini min FK. Kenapa min? Lihat di sini, apabila mana nih? Nih, apabila arah gaya berlawanan arah dengan arah gerak benda. Ingat, arah gaya berlawanan. Nah, gayanya kan ke kiri. Berlawanan dengan arah geraknya ke kanan. Yalah, gaya geseknya ke kiri, si bendanya bergerak ke kanan, berarti dia bernilai negatif. Maka di sini min FK. Kenapa F-nya positif, Pak? F-nya kan ke kanan. Si benda juga bergerak ke kanan, maka positif. Bisa dipahami? Nah, adakah lagi gaya yang searah sumbu S? Nggak ada lagi. Hanya F dan FK. Yang ini sumbu Y. Negatif, positif. Ya. Maka sudah, Fx sudah terpenuhi, sama dengan M. M siapa di sini? M di sini adalah M peti, ya, karena ditanyakannya peti ya, berarti MP, kita beri nama MP supaya enggak ini loh. Nah, dikali dengan A percepat. Nah, oke, kita F sama dengan F minus. Ingat gaya gesek rumusnya, lihat di bukunya, gaya gesek kinetis ya. Ingat FK itu gaya gesek kinetis, sama dengan mu K dikali N ya. Maka FK ini kita uraikan menjadi mu K dikali N ya. FK adalah ini sama dengan MP kali A. Uraikan lagi F minus mu K dikali N. Nah, N itu pada benda sejajar, pada benda datar di atas lantai datar itu adalah M kali G. Ya. Jadi N kita uraikan menjadi M kali G sama dengan ini M peti ya, M peti. Sama dengan MP kali A. Nah, aduh, perot ini ya. Sambung di sini ya. Kita masukin sudah. F-nya 700 dikurang mu K, ini mu K ya, koefisien gesekan kinetis ya. Kurang berapa mu K-nya? 0,4 kali ya. Nah, ini kali N, N-nya M kali G. M peti dikali G. M peti berapa? 100. G percepatan gravitasi 10 sama dengan M peti 100 dikali A yang ditanyakan. Nah, ya, 700 dikurang 0,4 kali 100 kali 10 adalah 400, ya kan? Sama dengan 100 dikali A.
300 sama dengan 100 dikali A. Maka A adalah 300 dibagi 100 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini ya jawabannya ya. Nah, ini kenapa Pak MS-2? Jadi meter per sekon kuadrat itu bisa dituliskan menjadi M titik S pangkat minus 2. Ya, ini harusnya minus 2 di atas. Karena di PowerPoint tidak bisa dipakai di atas, maka terpaksa di bawah. Ya, jadi meter per sekon kuadrat itu bisa ditulis menjadi M, pernya ubah jadi titik, S, ya ini titik ini kali ya, per ini bagi, ubah jadi kali, S, pangkat 2 nya naik ke atas jadi negatif 2. Jadi MS ini pangkat minus 2 di sini. Nah, di atas harusnya. Bisa dipahami? Paham nggak ya? Mudahan paham ya. Oh, terus kenapa 400 kilo nggak kepakai Pak? Nah, ini nggak kepakai ya. Ini cuma mengecoh aja dia. Ini nggak kepakai ya. Apalagi ya ini WK nggak kepakai karena ditanyakannya adalah peti saja. Andaikan yang ditanya percepatan kuda dan peti, maka ini kepakai ya. Sudah terwakili oleh gaya tarik 700 Newton tadi. Baik, itulah dia yang pertama ini ya. Ini yang dasar gitu. Nanti kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham tinggalkan komentar ya. Jadi rumus dasar ini M kali A ini gaya sama dengan massa kali percepatan Fx. Nah, lihat mana yang searah sumbu X. Ini searah sumbu X, ini searah sumbu X ya. Kalau dia berlawanan arah berarti negatif. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.